Oke, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang antusias untuk siang hari ini bisa lambaikan tangannya, bisa berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Wow. Sepanjang bulan ini, di bulan Maret ini adalah bulan karakter gitu ya. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan selama bulan Maret ini akan banyak berbicara tentang karakter kita, akan banyak berbicara untuk membangun karakter kita. Kenapa kok harus ada bulan karakter? Sebab saya percaya bahwa karakter akan membuat segala sesuatu yang kita bangun menjadi tahan lama. Yang setuju katakan amin. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangun, jika tidak diikuti oleh sebuah karakter yang mapan, sebuah karakter yang dewasa, maka apa yang kita bangun ketika badai datang, itu akan hancur. Dan saya rindu bahwa di dalam kehidupan setiap jemaat di tempat ini, bahwa Anda, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda bangun, itu akan punya daya tahan. Jadi apapun persoalan, keadaan, tantangan yang terjadi, tidak akan pernah menggoyahkan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara semua bangun. Amin. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, seberapa banyak yang hari Jumat kemarin datang di tempat ini? Bisa lambaikan tangannya. Wow, kalau hari Jumat kemarin kita sama-sama mendengar apa yang menjadi visi Gereja Mawar Sharon, kayak gitu ya, apa yang menjadi kegerakan kita sekali swing, one swing gitu ya, selama 10 tahun, kegerakan 10 tahun gitu ya. 2030, 300 kita percaya bahwa kita akan sampai di sana Bapak Saudara. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, amin. Oleh sebab itu kalau kemarin Bapak Saudara ketika ada altar call secara modern itu dilakukan, tetapi Bapak Saudara mungkin belum sempat menggunakan aplikasi mengisi datanya kayak gitu ya, Bapak Saudara bisa gunakan. Karena kemarin saya dengar memang secara server semua down, karena bayangkan Bapak Saudara berapa puluh ribu semuanya pakai aplikasi yang sama di waktu yang sama pasti down kayak gitu. Jadi ini server sudah kembali normal, Bapak Saudara bisa isi karena kami percaya bahwa setiap doa gitu ya, daya yang Bapak Saudara sudah keluarkan kayak gitu ya, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan untuk 300 gereja lokal akan dimulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin Bapak Saudara hari ini punya bisnis atau punya pekerjaan yang expand di luar kota Malang, dan Bapak Ibu punya tempat yang bisa digunakan untuk connect group, juga bisa mengisi di aplikasi itu. Sebab saya percaya tempat di mana Bapak Ibu mungkin isi itu akan menjadi cikal bakal gereja lokal berdiri. 300 gereja lokal bukan hanya sekedar building bangunan, tetapi saya melihat kebangunan rohani yang besar. Dan kita ada di dalamnya, itu yang luar biasa. Saya setuju, berikan kemuliaan buat Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam hati saya beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan. Tadi pagi saya juga sampaikan hal yang sama gitu ya. Berbicara tentang responsibility atau berbicara tentang tanggung jawab. Kalau tadi pagi saya sampaikan dari sudut pandang kenapa banyak orang itu tidak berani memikul tanggung jawab, tidak berani mengambil tanggung jawab atau bahkan lepas tangan atas tanggung jawab. Saya ambil dari Pontius Pilatus, bisa minta rekaman korbannya, saya nggak mengulang. Hari ini saya akan menyampaikan tentang responsibility, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Satu kali saya pernah, saya quote gitu ya, Presiden Harry Truman pernah berkata di dalam pidatonya, gitu ya. Dia berkata seperti, we cannot lead without taking responsibility. Yang artinya kita nggak akan pernah bisa memimpin jika kita tidak berani mengambil tanggung jawab. Artinya kita tidak akan pernah bisa bergerak maju kalau kita nggak mengambil sebuah tanggung jawab. Artinya kalau kita mau menjadi besar, maka kita nggak akan pernah bisa menjadi besar jikalau kita tidak mengambil sebuah tanggung jawab yang besar pula. Saya percaya bahwa hari ini saya berdiri di depan orang-orang yang mau menjadi besar. Siapa yang mau menjadi besar? Kalau kita mau menjadi besar, kalau kita mau bergerak maju, kalau kita mau semakin besar, semakin maju dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, maka kita harus berani mengambil sebuah tanggung jawab yang besar pula. Dan gak berhenti sampai di quote dari Harry Truman, saya juga ambil quote dari Uncle Ben. Kayak gitu ya, yang muda-muda pasti ada. Uncle Ben adalah Ben Parker. Siapa yang tahu Ben Parker? Gak ada yang tahu Ben Parker. Kalau Peter Parker, siapa yang tahu Peter Parker? Angkat tangannya, angkat tangan, gak usah malu. Yang sudah senior pun kalau tahu angkat tangan aja. Saya ambil quote dari Ben Parker, yaitu paman dari Peter Parker, Spider-Man. Nah, kita keluar sedikit yang
duniawi sedikit. Tapi ini tetap superhero. Kayak gitu ya. Ben Parker ketika dia melihat bahwa ada sebuah perubahan yang dialami oleh keponakannya Peter Parker gitu ya. Peter Parker menjadi lebih kuat karena digigit laba-laba gitu ya. Dia punya kemampuan yang lebih daripada manusia lain. Maka Ben Parker ini berkata kepada Peter Parker, "With the great power comes great responsibility." Artinya dengan bertambahnya kuasa atau kekuatan maka bertambah juga tanggung jawab. Dengan bertambahnya kekuatan, maka ada tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Begitu juga hari ini kita berdoa, Tuhan pakai kami besar. Buat kami semakin hari semakin maju, semakin naik dan bukan turun. Ketika kita berdoa seperti itu, maka mau gak mau akan disertai sebuah tanggung jawab yang besar pula. Karena kita gak mungkin berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku tapi kita gak mau mengambil tanggung jawabnya. Yang di dunia aja nih Ben Parker tahu nilai firman Tuhan. Apalagi kita yang berada di dalam sebuah gereja. Harusnya kita lebih tahu dari orang-orang dunia. Kalau orang dunia bisa melihat itu, bahwa promosi selalu ada hubungannya dengan tanggung jawab, maka lebih lagi dari hidup kita yang ada di tempat ini. Kalau kita mau pemakaian Tuhan yang lebih lagi, maka beranilah mengambil sebuah tanggung jawab yang besar. Coba katakan kanan kirinya, ayo kita ambil tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menyadari bahwa semua orang memiliki tanggung jawab. Mau kecil, mau besar, mau siapapun kita. Hari ini anak-anak sekalipun kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab diberikan bukan hanya kepada orang yang sudah bekerja. Tanggung jawab diberikan bukan hanya kepada orang yang dewasa. Bahkan anak-anak pun punya tanggung jawab sebagai seorang anak. Kepada orang tuanya. Dia harus menghormati orang tuanya, dia harus belajar sungguh-sungguh. Itu adalah tanggung jawab dari seorang anak. Begitu juga orang dewasa. Orang tua punya tanggung jawab orang tua. Untuk membawa anak-anaknya menjadi anak keluarga yang takut akan Tuhan. Untuk melindungi keluarganya. Orang tua punya tanggung jawab sebagai orang tua. Bisnismen punya tanggung jawab sebagai bisnismen. Karyawan profesional, owner, pedagang sekalipun. Punya tanggung jawab. Dan firman Tuhan katakan di dalam Lukas 12 ayat ke-48 berbicara seperti ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan percayakan sesuatu di dalam hidup kita, mau besar mau kecil, Tuhan akan menuntutnya kembali. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita. Dan ketika kita gak dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan, maka saya percaya kita akan kehilangan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Halo, amin. Roma 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Artinya kita pribadi lepas pribadi one by one gitu ya, bukan corporate. Kita akan dihadapkan oleh Allah dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban one by one. Jadi setiap kita ini punya tanggung jawab. Setiap kita ini memikul tanggung jawab dan ketika kita tidak memikul tanggung jawab, tidak mengambil tanggung jawab, lepas tanggung jawab, maka akan ada sesuatu yang Tuhan akan ambil di dalam kehidupan kita dan kita akan kehilangan. Makanya kita perlu belajar tentang responsibility. Responsibility terdiri dari dua kata, Bapak Saudara. Yang pertama berbicara tentang response dan yang kedua berbicara tentang ability. Respon itu respon kita ketika kita menerima sesuatu, diminta melakukan sesuatu, itu respon kita. Dan yang kedua adalah ability. Ability adalah kemampuan kita. Jadi ada tanggung jawab terdiri dari dua, yaitu ada respon dan kemampuan kita. Respon kita terhadap kehidupan akan menentukan arah kehidupan kita. Ability menghandle hati kita menentukan kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Response and ability. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kejatuhan manusia pertama ada hubungannya dengan responsibility. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Yang sudah melihat LCD katakan puji Tuhan.
Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Lalu kemudian Allah berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjala dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Taman Eden adalah janji Tuhan yang diberikan kepada manusia. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sempat berkorban di tempat ini tentang mengusahakan dan memelihara. Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Kita sama-sama pelajari bahwa waktu yang lalu ketika saya sampaikan tentang mengusahakan dan memelihara, itu adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia untuk mengusahakan, untuk memajukan sesuatu dan memelihara sesuatu. Mengusahakan apa yang perlu diusahakan, berubah apa yang perlu diubah dan memelihara. Artinya menjaga supaya kualitasnya tidak turun. Ada mengusahakan, ada memelihara. Dan ketika manusia pertama itu diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara, Tuhan juga memberikan mandat bahwa semua pohon di taman ini boleh engkau makan. Kecuali satu yang enggak boleh engkau makan, engkau pegang. Yaitu pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan. Engkau enggak boleh makan. Sebab ketika engkau makan, engkau akan mati. Dari firman yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sebetulnya bukan hanya karena mereka melanggar perintah Tuhan saja. Bukan hanya ketika mereka melanggar gak boleh makan buah terus dia tetap paksa makan buah terus setelah itu mereka diusir. Bukan. Kalau hanya tentang mereka melanggar makan buah diusir, Tuhan itu maha tahu, Allah itu maha tahu. Detik ketika mereka pegang buah itu diputuskan dan dimakan, diberikan kepada suaminya. Hari itu Tuhan akan langsung berbicara sama mereka. Adam, Hawa, kamu sudah melanggar, keluar dari Taman Eden. Betul enggak? Betul. Tuhan maha tahu. Bukan manusia dikeluarkan, diusir dari Taman Eden bukan hanya karena dosanya. Karena dia gak taat. Tapi karena apa? Tapi karena mereka telah diberikan Tuhan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dan mereka gak lakukan itu. Yang membuat mereka kehilangan janji Allah adalah karena respon mereka saat diberikan kesempatan bertanggung jawab, mereka tidak mengambil kesempatan itu. Perhatikan deh ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Lihat, ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Mereka justru bersembunyi. Mereka bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Lalu ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu manusia itu menjawab, ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika dia melakukan dosa, dia jadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia menjadi takut dan dia bersembunyi. Karena apa? Karena kesalahan yang ia perbuat. Jadi ketika Tuhan berkata, di manakah kamu? Adam, pertanyaan ini membuat Adam dan Hawa itu takut dan bersembunyi. Lalu di ayat ke-11, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan kasih pertanyaan lagi. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu takut? Ya Tuhan, karena aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan buah itu? Lihat, perhatikan. Manusia itu menjawab, ya ayat ke-12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan di ayat yang ke-13 berikutnya, kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, siapa? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Tuhan jelas bertanya, apakah kamu makan buah pohon itu? Seharusnya cuma bilang, ya Tuhan aku makan. Tapi apa yang dilakukan kedua manusia itu, Adam dan Hawa? Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam berkata, dia tuh, istri itu, yang kamu kasih itu Tuhan. Dia yang kasih, bukan aku mau makan, tapi dia yang kasih. Tuhan tanya sama perempuan, iya kamu, kayak gitu. Bukan, ular. Ular Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan ular? Kalau ular tidak diciptakan dan tidak ditaruh di dalam Taman Eden, mungkin aku tidak akan makan. Dari dua pertanyaan, dari satu pertanyaan, dari dua jawaban. Tidak satu pun yang bilang bahwa dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Semuanya dilempar ke orang lain. Tidak ada satu manusia pun yang berani mengambil tanggung jawab. Ya Tuhan, aku yang melakukan. Aku minta maaf. Karena mereka gak bertanggung jawab. Maka Tuhan usir mereka. Mereka yang seharusnya hidup tanpa melakukan apa-apa, Tuhan sudah sediakan semua. Tapi karena mereka gak memikul tanggung jawab, Tuhan ambil semua. Kamu gak boleh lagi ada di Taman Eden. Kalian harus keluar. Kalian harus bersusah payah bekerja. Tanah tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Engkau akan mengandung dengan susah payah. Semua diambil, fasilitas semuanya diambil. Dan mereka harus bersusah-susah. Kenapa? Karena mereka lepas tanggung jawab. Karena mereka berdua Adam dan Hawa melepas tanggung jawab. Tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu nurun ke anaknya. Nurun ke anaknya. Siapa anaknya? Kain dan Habel. Dia mempersembahkan persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Lalu Kain bunuh adiknya, betul gak? Ketika dibunuh itu, apa yang dilakukan Tuhan? Kalau itu hanya karena membunuh, Tuhan pasti langsung, kenapa kamu bunuh? Hukum. Tapi enggak, Tuhan enggak lakukan itu. Tuhan datang kepada Kain, dia tanya sama Kain kan. Kain, di mana Habel? Di mana adikmu? Kain punya tanggung jawab sebagai seorang kakak. Tapi apa yang dijawab? Kain menjawab apa? Tuhan, memangnya aku ini babysitter? Memangnya aku ini penjaga adikku? Kok Tuhan tanya? Ketika dia lepas tangan, gak bertanggung jawab. Justru di situ apa yang dia punya, fasilitas, Tuhan ambil semuanya. Tuhan ambil semuanya. Kenapa? Karena lepas tanggung jawab. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, karena membunuh, bukan. Karena dia lepas tanggung jawab, dia diusir.
Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu gak butuh informasi dari kita. Tapi Tuhan itu butuh responsibility. Response and ability. Detik ketika kita melepaskan tanggung jawab, maka detik itu juga kita akan kehilangan sesuatu dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Makanya kita perlu berbicara tentang responsibility. Supaya apa? Supaya apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu bangun, itu semua punya daya tahan. Pernikahan yang dibangun punya daya tahan. Pekerjaan pelayanan, semuanya punya daya tahan. Usaha yang Bapak Ibu bangun, kalau Bapak Ibu punya tanggung jawab, mengambil tanggung jawab, maka Bapak Ibu akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan apa yang kau bangun, itu akan menjadi besar. Bukankah firman Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam kemuliaan, menuju kemuliaan yang lebih besar. Kita buka lagi firman Tuhan. Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, katakan 5 talenta. Yang seorang lagi 2, katakan 2. Dan yang seorang lagi 1, katakan 1. Masing-masing diberikan menurut kesanggupan lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Katakan amin. Firman yang kita baca ini adalah sebuah perumpamaan yang cukup jelas bahwa Tuhan telah mempercayakan kita dengan sesuatu yang berbeda-beda. Ada 1, ada 2, ada 5. Setiap orang dikasih kepercayaan berbeda-beda. Tetapi Tuhan tahu bahwa setiap kepercayaan yang ada pada kita diberikan Tuhan menurut kesanggupan kita. Artinya kalau hari ini Tuhan percayakan sama kita, maka Tuhan tahu kita sanggup. Kita mampu. Makanya kalau dikasih kepercayaan jangan bilang Tuhan, Tuhan aku gak bisa.
Aku nggak mau, karena aku nggak bisa. Kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan, Tuhan tahu bahwa kita mampu, kita sanggup. Diberikan masing-masing, berbeda-beda satu dengan yang lain dan jumlah yang mungkin juga berbeda-beda. Tetapi bersama dengan apa yang dipercayakan itu, ada tanggung jawab, ada responsibility yang dibebankan kepada setiap kita. Yang dipercaya satu, bebannya cuma satu. Satu berbuah satu. Yang dipercaya dua, bebannya juga dua. Karena apa? Karena dua berbuah dua. Yang dipercaya lima, bebannya lima. Karena itu lima harus berbuah lima. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Kita nggak bisa melihat bahwa aku dipercaya satu, oh berarti Tuhan nggak sayang aku, enggak. Apapun yang Tuhan percayakan, semua bisa bertumbuh. Semua bisa mengalami pelipatan ketika apa? Ketika kita bertanggung jawab. Makanya yang punya satu jangan iri kepada yang punya dua. Aku kasih satu, itu kok dikasih dua. Berarti Tuhan pilih kasih? Enggak Pak Saudara. Kalau kau mau dua, bertanggung jawablah. Karena dari satu akan jadi dua. Dari dua akan jadi empat. Akan terus bertumbuh. Ketika apa? Ketika bertanggung jawab. Yang memiliki dua talenta juga gak perlu iri dengan yang punya lima. Karena apa? Karena semakin banyak dipercayakan, semakin banyak dituntut. Yang dikasih lima, lima-limanya harus bertumbuh. Karena lima berbuah lima, bukan lima berbuah empat. Atau lima berbuah tiga. Kalau lima berbuah tiga, Tuhan sudah kasih kepercayaan sama kita cuma tiga. Tapi kalau hari ini dikasih lima, maka lima-limanya harus bertumbuh. Dikasih anak lima, lima-limanya harus disayang. Saya ngomong anak, bukan istri. Anak, kalau dikasih anak lima, ya harus dijaga, lima-limanya harus berhasil. Kalau dipercayakan anak rohaninya lima, semuanya harus bertumbuh. Gak boleh satu bertumbuh, satunya enggak. Makanya kenapa ada perbedaan, anakku kok cuma tiga, anakku kok cuma empat. Ya karena Tuhan mau empat-empatnya semua bertumbuh. Kalau empat, jangan ngepingin, aku pengen anaknya 10. Empat, setia dengan empat. Karena Tuhan kasih tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi tetap tanggung jawab. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kenapa kok Tuhan mau kita memiliki responsibility? Ayat yang ke-29. Matius 25 ayat ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang pertama, mengapa Tuhan mau kita memiliki responsibility? Karena responsibility adalah bagian dari kedewasaan. Kalau kau berkata aku dewasa, maka yang pertama terlihat responsibility. Tanggung jawab. Bukankah sebagai orang tua kita akan mempercayakan sesuatu kepada anak kita ketika ia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan? Halo? Bukankah kita mempercayakan ketika anak kita bisa bertanggung jawab? Kalau anak kita nggak bisa bertanggung jawab, kira-kira mau nggak kita percayakan sesuatu? Nggak akan mau. Kalau kita mempercayakan sesuatu, anaknya harus bertanggung jawab. Dia bisa menjaga, bisa mengusahakan, bisa memelihara. Dan bisa melakukan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya orang tua akan kasih kepercayaan. Makanya di sini saya tulis kemampuan untuk meresponi keadaan atau bertanggung jawab atas keadaan menunjukkan kedewasaan yang kita miliki. Response and ability. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam hidup kita, entah itu sifatnya keadaan di dalam hidup kita. Apa yang pertama kali muncul di dalam respon hati kita, itu menentukan kita dewasa atau enggak. Ketika kita dikasih kepercayaan satu talenta, loh kok cuma satu? Di situ saya tahu bahwa kita enggak dewasa. Ketika dikasih 2 gitu ya, loh kok cuma 2, aku kan maunya 5. Di situ kita tahu bahwa kita enggak dewasa. Tapi begitu kita dikasih 1, kita terima kasih Tuhan. 1 ini akan kupertanggungjawabkan. Gak ada beda 1, 2, dan 5. Kalau 1 Anda bisa bertanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Kalau Anda dipercaya 2 tapi gak bisa bertanggung jawab, tetap yang ditambahin adalah yang 1.
Gak ada besar kecil. Gak ada besar kecil. Kemampuan untuk meresponi dengan baik menunjukkan sebuah kedewasaan. Dewasa atau tidak jangan dilihat dari jabatan, Bapak Saudara. Jangan dilihat dari posisi, tapi dilihat dari kemampuan dia bertanggung jawab. Makanya kalau Bapak Saudara punya anak, ya sudah AOG udah usia Pro M, terus ada orang yang mau melamar gitu ya. Mau melamar anaknya, jangan lihat jabatannya di pabrik. Jangan lihat jabatannya di sebuah perusahaan. Tapi lihat apakah dia bisa bertanggung jawab dari setiap kata-kata yang dia ucapkan. Kalau dia bisa bertanggung jawab, maka perlu diperhitungkan. Perlu diperhitungkan. Bukan dari posisi, bukan dari jabatan. Kedewasaan itu dilihat dari ketika kita mengambil sebuah tanggung jawab. Makanya kita dewasa. Makanya jangan ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku kepercayaan ini dan itu. Berkati aku dan ini dan itu. Cukup engkau bisa bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam hidupmu saat ini. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan tambahkan sesuatu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Tinggal tunggu sesuatu. Tinggal tunggu harinya. Ketika engkau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka akan bertambah, maka akan bertumbuh, akan dimultiplikasikan. Jadi kalau hari ini kau belum mengalami sesuatu penambahan, setia, bertanggung jawab dengan apa yang ada. Kita akan sama-sama lihat, bahwa tinggal tunggu waktu yang terbaik, waktunya Tuhan. Sesuatu apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau mimpikan, itu Tuhan kasih. Amin. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan mau kita memiliki responsibility? Karena responsibility akan membawa buah kepercayaan dalam hidup kita. Ketika kita bertanggung jawab, gitu ya. Di belakang tanggung jawab kita akan menyusul buah kepercayaan dari orang lain. Buah kepercayaan dari siapa? Dari Tuhan. Kita dipercaya Tuhan bukan karena kita hebat. Kita dipercaya Tuhan bukan karena kita ini sempurna. Gak ada orang hebat, gak ada orang sempurna. Karena yang sempurna cuma Tuhan semata. Tapi kalau hari ini kita dipercaya karena kita itu dilihat Tuhan bertanggung jawab. Anda diangkat jadi pemimpin bukan karena Anda hebat, Bapak Saudara. Anda dipercayakan mengembalakan 10, 20, 30, 40 orang. Bukan karena Anda hebat, bukan. Bukan karena Anda sempurna, bukan. Tapi karena Tuhan melihat engkau bertanggung jawab. Makanya Tuhan percayakan sesuatu di dalam hidupmu. Adakah di sini yang kau merasa bahwa engkau ini hebat perlu dipercaya? Gak ada. Saya pun ketika saya berdiri di tempat ini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini bukan orang hebat. Yang lebih hebat banyak. Yang lebih mampu banyak. Tapi kalau Tuhan sudah bawa aku sampai level ini, aku cuma mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Setiap kepercayaan bukan karena kau hebat, bukan. Karena kau bertanggung jawab. Maka teruslah bertanggung jawab. Teruslah membangun kehidupanmu. Teruslah terus menjadi dewasa. Saya singgung sedikit, tadi pagi saya sampaikan kenapa sih banyak orang itu tidak berani mengambil tanggung jawab, melepas tanggung jawab. Sama seperti Pontius Pilatus diberikan kuasa, diberikan otoritas. Tapi justru ketika Yesus datang ke sana untuk meminta keadilan, Pilatus kalah dengan tekanan. Karena apa? Karena mereka gak punya dasar hidup yang kuat. Pilatus gak punya dasar hidup yang kokoh. Dia gak tahu apa panggilannya. Dia sudah dipanggil sebagai gubernur Roma, mewakili Israel waktu itu. Tapi dia gak mengerjakan. Karena apa? Karena dia gak tahu jobnya apa. Ketika Yesus diadili, justru dia yang harusnya memutuskan, tapi malah bertanya sama bangsa Israel. Orang-orang Yahudi waktu itu, imam-imam dan Farisi. Dia, apa yang harus kuperbuat kepada dia? Loh, dia yang punya otoritas kok malah tanya ke rakyat yang berkumpul. Putuskan aja, padahal Pilatus tahu bahwa Yesus ini gak bersalah. Tapi gak bisa. Karena dia gak punya dasar hidup yang kuat. Karena Pilatus ini dia coba, hukuman apa yang patut untuk orang ini disalibkan? Kesalahan apa? Enggak kudapati kesalahannya. Tapi orang semakin berteriak, salibkan dia.
Karena semakin rame, Pilatus cuci tangan. Ada sebuah kegagalan yang dia lakukan. Dia melihat kalau kegagalan ini, sesuatu yang aku lakukan ini gak ada dampak yang baik. Maka lebih baik gak usah dilakukan. Sama seperti orang Kristen. Dia ayo melayani, dia melayani. Ayo ikut Tuhan lebih dalam, ngiring Tuhan. Iya mereka ikut. Tapi ketika masalah terjadi di dalam hidupnya, jeder gitu ya. Dia merasa bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu gak berdampak apa-apa. Nah ketika dia sudah merasa seperti itu, maka mulailah apatis. Ayo kita dalam kegerakan gitu. Alah kegerakan apa? Paling ya sama aja. Kenapa? Karena ketika dia melakukan sesuatu yang benar dan gagal di situ, dia merasa bahwa yang benar itu gagal. Makanya bagi kita hari ini kalau kita mungkin sudah mencoba sesuatu dan kita gagal, ayo bangkit lagi. Ayo terus bertanggung jawab, terus bertanggung jawab. Kita sudah mengusahakan tapi belum bertumbuh, terus bertanggung jawab, terus bertanggung jawab. Karena tiba waktunya ketika Tuhan melihat kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita memiliki responsibility? Ayat ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, dia bertanggung jawab, kepadanya akan diberi. Artinya setiap orang yang punya tanggung jawab, akan diberi itu sebuah pemulihan terjadi. Ada pemulihan. Dan bukan hanya kepadanya akan diberi, tetapi sehingga ia berkelimpahan. Sehingga ia berkelimpahan. Artinya orang yang bertanggung jawab. Memiliki tanggung jawab. Bukan hanya akan membawa buah kepercayaan tetapi juga akan melipat gandakan sesuatu di dalam hidupnya. Wow. Engkau mau melipat gandakan sesuatu dalam hidupmu. Bertanggung jawablah. Ambil tanggung jawab. Pikul tanggung jawab. Pikul tanggung jawab. Ketika engkau mulai mengambil tanggung jawab, ya Tuhan sebagai seorang ibu rumah tangga, aku akan memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sebagai seorang suami, aku akan mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami. Sebagai orang tua, aku akan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai anak, aku akan mengambil tanggung jawab sebagai anak. Pemimpin perusahaan, karyawan profesional. Engkau mengambil tanggung jawab sebagai apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidupmu. Engkau sedang memultiplikasikan sesuatu itu di dalam dirimu. Jangan bingung dari faktor luar. Penambahan terjadi bukan dari luar tapi dari dalam. Ketika engkau bisa bertanggung jawab. Engkau mengambil beban tanggung jawab pelayan Tuhan sekalipun. Kalau engkau bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Engkau sedang memultiplikasikan kepercayaan itu. Pertumbuhan, kepercayaan, berkat, multiplikasi bukan lagi ada di tangan Tuhan. Karena talenta sudah diberikan. Tetapi berada di tangan Anda Bapak Saudara. Kalau engkau mau mengalami kehidupan yang besar, engkau mau maju bersama Tuhan, mengalami kepelipatan, kemuliaan yang lebih besar, maka dimulai dari hidupmu bertanggung jawab. Responsibility. Kalau gagal, akui di hadapan Tuhan, ya Tuhan maaf ya, aku gagal. Karena Tuhan tahu bahwa dia kasih kita kepercayaan, bukan karena kita sempurna. Orang yang gak kesempurna itu selalu banyak salahnya. Nah kita ini banyak salahnya, tapi ketika salah, bangkit lagi. Jangan down, berhenti sampai di situ. Tapi bangkit lagi, Tuhan ampuni aku gagal. Tapi aku akan bangkit lagi, aku akan berjalan lagi. Di sana kemampuan akan dilipat-lipat. Dan tanpa sadar, kita sudah berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup kita semakin hari, semakin nyata kemuliaan Tuhan. Akan menjadi serupa seperti Kristus. Dan ketika itu terjadi, maka sesuatu yang besar sudah terjadi di dalam hidupmu Bapak Saudara. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau bangun. Kalau kau mau itu tahan lama, tahan uji, punya daya tahan, punya kekuatan. Maka mulailah bertanggung jawab. Yang setuju kasih kemuliaan buat Tuhan. Bapak Saudara diberkati Tuhan. Yang pertama apa Bapak Saudara? Halo? Lupa.
Yang pertama, responsibility adalah bagian dari kedewasaan. Yang kedua, responsibility membawa buah kepercayaan. Dan yang ketiga, responsibility melipat gandakan segala sesuatu di dalam hidup. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan.